Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anak yang Ustadz-Ustadzah rindu dan banggakan. Kali ini Ustadz akan memberikan tata cara ataupun tutorial cara mengikuti kelas online yang insya Allah akan kita laksanakan satu semester ke depan. Sebelumnya Ustadz ingin ucapkan terima kasih kepada ayah bunda atau anak-anak semua yang sudah mensubscribe ataupun memberi like pada channel kita, yaitu channel MI Alam Jamur. Semoga dengan adanya channel ini Ustadz dan Ustadzah harapkan semakin mempermudah pembelajaran anak-anak yang kita laksanakan dalam jaringan. Oke, langsung saja Ustadz akan memulai tata cara untuk memulai mengikuti ataupun masuk dalam kelas online. Jadi anak-anak pertama harus mencari yang namanya aplikasi Google Class yang sudah Ananda masuk dengan kode yang telah dibagikan oleh Ustadz Ustadzah anak-anak semua. Ini Ustadz buka Google Class di sini. Nah, ini sudah terbuka Google Class, berarti kita siap mengikuti belajar online. Jadi perlu kita ingat tadi di awal halaman, di awal pembukaan tadi ada 5 komponen pembelajaran online. Yang pertama yaitu absen. Absen dilakukan pada jam 07 sampai dengan 08.00. Jadi apabila kakak tidak absen, anak-anak tidak absen sampai jam 8, maka dianggap tidak hadir atau sama dengan tidak sekolah. Jadi begitu jam 7 kakak sudah harus membuka aplikasi Google Class-nya dan mengisi absen. Nanti Ustadz Ustadzah akan membuka kelasnya. Jadi kakak menunggu saja kakak masuk ke kelasnya dengan mengklik. Umpamanya di sini kelasnya Ustadz, di sini kelasnya namanya belajar online. Ustadz klik. Nah, maka tampilan seperti ini berarti kakak sudah memasuki kelas. Jadi kakak tinggal tunggu saja, nanti jam 7 Ustadz akan membuka pelajaran dengan kakak rajin-rajin kakak sentuh layar HP-nya dan tarik ke bawah sampai ada tanda panah yang melingkar untuk mendapatkan info terbaru yang akan dikirim oleh Ustadz, Ustadzah ataupun wali kelas kakak semua. Jadi setelah nanti ada info, coba kakak tarik lagi, kalau masih belum, sentuh HP-nya, tarik ke bawah. Insya Allah jam 7 pas nanti Ustadz dan Ustadzahnya akan membuka kelas. Nah, ini sudah ada di sini, ada, kita sebut saja ya namanya Ustadz MI Alam Jamur membuka pelajaran, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak diperintahkan untuk mengisi absen. Jadi ini adalah komponen pertama dalam pembelajaran daring. Coba kita sekarang akan absen. Kita klik. Silahkan pilih mau menggunakan yang mana. Biar Ustadz anjurkan menggunakan Chrome. Apabila dikembalikan, kita pilih lagi. Nah, di sini sudah muncul halaman absen. Silahkan kakak absen terlebih dahulu. Ustadz contohkan di sini, umpamanya namanya Ustadz adalah Ahmad. Terus kita isi nomor absennya, umpamanya 1. Apabila hadir, kita tulis hadir. Apabila izin, kita klik izin dan segera konfirmasi ke Ustadz Ustadzahnya melalui WA dengan menyertakan alasannya. Setelah seperti itu, silahkan kakak klik kirim.
Nah, sudah terkirim berarti kakak sudah menyelesaikan komponen yang pertama dalam pembelajaran daring. Setelah itu silahkan kakak tutup aplikasi tadi ataupun absennya bisa ditutup. Setelah itu kita kembali ke kelas. Sampai nanti jam 8 Ustadz dan Ustadzah akan mengirimkan kembali langkah-langkah selanjutnya, yaitu komponen yang kedua. Apa komponen yang kedua? Ialah sholat duha, mengaji, dan hafalan. Nah, sembari menunggu, insya Allah jam 8 Ustadz dan Ustadzah akan kembali mengirimkan langkah-langkahnya. Kita anggap saja ini sudah jam 8, Ustadz dan Ustadzah nanti akan mengirimkan langkah-langkah selanjutnya. Silahkan kakak kembali sentuh layar HP-nya dan tarik ke bawah sehingga nanti ada pemberitahuan yang terkini. Di sana kakak lihat, di sana ada komentar kelas, kakak klik saja. Di sana lagi itu adalah Ustadz MI Alam Jamur. Udah ya kak absennya. Sekarang kita sholat duha, di foto dan di save dulu. Jadi kakak yang sholat duha di foto, setelah itu di save. Setelah itu kakak lanjutkan dengan mengaji, melanjutkan halaman yang dibaca di sekolah. Jadi halaman yang dibaca di sekolah biasanya yang ditulis di buku prestasi itu kakak lanjutkan, dan diingat halaman mengaji karena nanti akan berkaitan dengan komponen yang kelima, yaitu mengisi laporan. Dan nambah hafalan 1 ayat dipastikan sudah hafal. Nambah hafalan pun nanti akan ditanyakan ketika nanti mengisi komponen yang kelima, yaitu laporan. Nanti akan direkap di akhir pembelajaran. Dan semuanya ini sholat duha, mengaji, hafalan itu semuanya akan direkap dalam laporan pembelajaran dan diberikan batas waktu sampai jam 9 kakak mengerjakan tiga hal tersebut. Apabila kakak sudah melaksanakan sholat duha, mengaji, dan juga sudah hafal minimal 1 ayat, silahkan kakak tulis di kertas ataupun di buku kakak nanti untuk mengisi laporan yang akan diberikan setelah sholat zuhur. Kita lanjut saja. Komponen ini kita sudah masuk komponen yang kedua, yaitu sholat duha, mengaji, dan hafalan. Sekarang komponen yang ketiga, yaitu pembelajaran. Nah, setiap pembelajaran sama seperti kayak di kelas ya. Jadi kakak nanti akan mendapatkan jadwal pelajaran. Pembelajaran ini akan dilakukan jam 9 sampai dengan jam 11.00. Jadi jam 9 sampai jam 11.00 kakak mendapatkan 3 mata pelajaran. Kita contohkan saja, apabila di sini sudah jam 9 nanti akan ada ustadz yang masuk, sesuai dengan pelajaran yang saat itu. Jadi kakak rajin-rajin untuk menyentuh layar HP-nya dan menyeklor dan menarik ke bawah untuk menerima ataupun mengetahui info terkini yang dikirimkan oleh ustadz dan ustazahnya. Jadi perlu diketahui kak, jadi kita belajar online insya Allah akan memadukan dan menggunakan tiga dan kurang lebih 3 aplikasi. Yang pertama yaitu Google Class, yang kedua itu adalah YouTube, yang ketiga adalah Google Form itu sendiri. Jadi untuk mendapatkan info kakak sentuh HP-nya dan tarik ke bawah. Nah, di sana sudah ganti ustadznya, Ustadz Ahmad sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bahasa Arab tanggal 13 Juli
tahun 2020. Jadi di sana Ustadz Ahmad membuka pelajarannya. Jadi nanti mungkin itu adalah, jadi kakak-kakak bisa menjawab juga salamnya Ustadz. Contohnya Ustadz jawab di sini, Waalaikumsalam Ustadz. Nah, itu kakak sudah menjawab salam dari Ustadz Ahmad. Jadi di sini kakak bisa melakukan interaksi, dan untuk mendapatkan lagi balasan dari ustadznya, rajin-rajin menyentuh HP dan menarik ke bawah untuk sampai ada tanda panah yang melingkar untuk mendapatkan info terkini. Nah, di sana Ustadz Ahmad membalas, coba Ustadz pingin tanya, kira-kira Ahmad hadir atau tidak? Nah, nanti satu-satu akan dipanggil oleh ustadz-ustadznya untuk mengetahui apakah kakak masih mengikuti pembelajaran online atau tidak. Jadi setelah dipanggil, silakan kakak, kalau apabila hadir silakan kakak balas di sini kakak tulis hadir Ustadz umpamanya. Nanti kemungkinan tidak semua, nanti akan bergiliran beberapa anak dipanggil, dan setelah itu Ustadz akan melanjutkan pembelajarannya dengan memberikan instruksi ataupun langkah-langkah selanjutnya. Jadi kakak, sekali lagi Ustadz ulangi, untuk mendapatkan info terkini ataupun langkah-langkah selanjutnya, silakan kakak sentuh layar HP-nya dan tarik ke bawah sehingga keluar tanda panah yang melingkar. Nah, di sana sudah ya Kak, Ustadz sudah buat video pembelajaran. Silahkan kakak lihat dulu ya. Silahkan kakak klik link ini kalau sudah, nanti kembali lagi ke Google Class. Nah, apabila seperti ini, silahkan nanti kakak mengklik link yang sudah diberikan oleh Ustadz dan Ustadzahnya. Nah, kita sudah diarahkan ke YouTube. Nah, insya Allah di sini nanti ini hanya video ini hanya contoh ya Kak ya. Jadi nanti video yang kakak saksikan ataupun yang tonton adalah Ustadz Ustadzah yang mengajar di sini sesuai seperti saat mengajar di kelas, saat tidak pembelajaran online, saat kakak sekolah di sekolah. Jadi di sini ustadznya akan mengajar melalui YouTube. Jadi setelah kakak menonton, silakan kakak tutup dan kembali ke Google Class. Jadi apabila ada sesuatu yang kakak tidak mengerti, boleh kakak tanyakan di sini. Jadi silahkan kakak tanyakan apa pembelajaran yang tidak dimengerti yang kakak tonton tadi di video, silahkan boleh kakak tanyakan di sini sampai nanti akhir waktu pembelajaran. Umpamanya sudah ganti pelajaran, nanti ustadz yang lain akan gak masuk ke kelas ini sampai nanti jam 11.30. Jadi pembelajaran dilaksanakan sampai jam 9 sampai dengan 11.30. Jadi untuk selanjutnya jadi komponen ke-1 absen sudah, komponen kedua sholat duha, hafalan dan mengaji sudah, komponen ketiga yaitu pembelajaran Ustadz contohkan 1, nanti di sini ada 3 pembelajaran. Dan apabila nanti kakak mendapatkan tugas, silahkan kakak cek kembali dengan tanda panah, silahkan kakak cek di sini di tugas. Nah, silahkan kakak nanti Ustadz akan buat nanti tata cara mengerjakan tugas di kolom tugas classroom. Nanti Ustadz buatkan videonya untuk kakak-kakak ya. Jadi selanjutnya kita kembali lagi ke forum. Nah, kita klik komentar kelas. Nah, di sini nanti
di akhir pembelajaran kakak akan dikirimkan ataupun akan diberikan Ustadz contohkan mereka sudah sampai jam terakhir dan sudah di ujung pelajaran dan sudah selesai satu area pembelajaran akan ditutup. Di akhir nanti kakak akan diberikan sebuah link laporan yang mana kakak harus mengisi laporan tersebut, karena nantinya laporan itu akan dijadikan acuan untuk tes. Kakak akan dijadikan acuan untuk video call mengetes ngaji dan hafalan kakak semua. Silahkan kakak klik sentuh lagi layarnya dan tarik ke bawah untuk mendapatkan info yang terbaru. Nah, di sini Ustadz Ahmad sudah memberikan link laporan. Silahkan. Jadi ini link laporan ini akan diberikan di akhir pembelajaran sesuai jadwal yang nantinya kakak terima semua. Coba kita sekarang akan melakukan laporan di akhir pembelajaran. Ustadz contohkan, Ustadz klik sini. Nah, di sini Ustadz mau menggunakan UC browser. Kita tunggu sampai terbuka halaman ya seperti ini kak ya. Jadi komponen yang terakhir yaitu laporan harian. Apabila kakak sudah melakukan laporan harian, berarti insya Allah pembelajaran dalam jaringan untuk hari ini berarti sudah terpenuhi. Jadi langsung kakak isi. Ustadz contohkan di sini namanya Ustadz umpamanya Ahmad. Nah, insya Allah kolom kelas ini nanti apabila ada kakak isi sesuai kelasnya, umpamanya Ustadz Wise. Terus di sini silahkan kakak isi sesuai dengan kenyataan atau silahkan dengan kejujuran kakak semua. Jadi lebih baik jujur ya kak ya. Jadi untuk pertama ditanyakan untuk sholat asar kemarin, yang ditanyakan yang kemarin kak ya. Apabila iya, apabila tidak ditulis tidak, begitu seterusnya. Maghrib, isya, subuh. Nah di sini upload foto sholat duha ini adalah berkaitan dengan komponen yang nomor 2, yaitu tentang yang komponen nomor 2 tadi adalah sholat duha, mengaji dan hafalan. Jadi kakak disuruh memfoto karena nanti akan dilampirkan di sini. Silahkan kakak pilih tambahkan file. Nah, setelah itu pilih file dari perangkat Anda. Apabila di sini kebetulan Ustadz nanti akan menggunakan yang ini. Biasanya kalau kakak di rumah ataupun foto yang terbaru biasanya ada di sini di perangkat, yaitu ada di galeri. Kalau kamera nanti kita memoto lagi. Jadi Ustadz gunakan yang ini karena Ustadz sudah punya filenya di sini. Ustadz sudah siapkan. Apabila Ustadz pilih 2, kita nggak boleh memilih 2. Apabila pilih 2 di sini akan muncul peringatan terlalu banyak item karena dibolehkan hanya 1. Habis itu kita klik pilih. Nah, dia langsung masuk karena filenya Ustadz sudah Ustadz upload sebelumnya. Apabila dari galeri nanti ada proses penguploadan. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6, yaitu masih berkaitan dengan komponen yang nomor 2 tadi kak. Jadi di sini kakak mengisi halaman mengaji yang tadi kakak ngaji. Jadi contohnya di sini adalah Iqra 2 halaman 20 apabila ngajinya Iqra, dan apabila Al-Qur'an di sini contohnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan apabila sedang haid silakan kakak ketikkan HD. Contoh Ustadz contohkan di sini Ustadz sudah membaca Iqra 2 halaman 20. Pertanyaan yang nomor 7 masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang nomor 6.
Jadi di sini kakak ditanyakan, Ananda mengaji sesuai isian pertanyaan nomor 6 dengan gimana? Apakah kakak tadi ngaji Iqra 2 halaman 20 itu dengan lancar atau masih terbata-bata? Contohkan lancar umpamanya. Hari ini nomor 8, hari ini Ananda menambah hafalan sendiri surat ayat berapa sampai berapa? Di sini dicontohkan An-Naba ayat 2 sampai 1 sampai 2. Contoh Ustaz, An-Naba ayat 1 sampai 2. Pertanyaan nomor 8 ini masih ada hubungannya dengan nomor 9 dan ini adalah komponen tadi yang di komponen yang kedua di pembelajaran daring. Jadi Ananda menghafal isian pertanyaan nomor 8 dengan, kalau kita terjemahkan, Ananda menghafal An-Naba ayat 1 sampai 2 itu dengan lancar atau terbata-bata. Selanjutnya nomor 10. Apakah Ananda sholat zuhur hari ini? Ya, umpamanya. Poin nomor 5, upload foto sholat zuhur. Itu sama caranya dengan mengupload tadi foto sholat duha. Oke, Ustadz umpamanya di sini Ustadz upload. Setelah itu, setelah semuanya terisi seperti ini Kak ya. Nah, apabila ada kolom yang belum terisi, kakak tidak bisa melanjut ke selanjutnya. Jadi karena Ustadz sudah isi semua, Ustadz bisa ke berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah pembiasaan. Apakah Ananda membantu orang tua? Iya, apabila iya, terus apa? Nah, di sini ditanyakan lagi, apakah kakak membantu apa orang tua pada hari ini? Silahkan kakak lihat di sini, umpamanya menemani adik dan lain sebagainya. Contoh menyapu umpamanya. Nah, ditanyakan lagi di sini, hari ini Ananda bangun jam berapa? Umpamanya bangunnya jam 6. Ananda hari ini bisa bangun sendiri, sudah bisa bangun sendiri atau masih dibangunin? Umpamanya bisa. Ananda hari ini menyelesaikan tugasnya dengan mandiri umpamanya. Anda melakukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu apa? Sholat maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu apakah kakak masih sering diingatkan atau sudah dengan kesadarannya? Nah, apabila sudah terisi semua seperti ini Kak ya, jadi kakak pilih kirim. Nah, ini sudah proses selesai. Laporan harian, terima kasih, semoga istiqomah dalam kebaikan ya Kak. Nah, di sini kakak bisa melihat skor, kakak bisa dapat berapa umpamanya. Nah, di sini Ustadz mendapatkan nilai 80. Jadi kalau komponen isiannya betul, dia akan totalnya adalah 100 gitu Kak ya. Jadi setelah kakak lakukan laporan harian, berarti kakak sudah menyelesaikan pembelajaran daring untuk hari ini. Jadi begitu untuk hari-hari selanjutnya. Nah, semoga dengan tutorial Ustadz ini ataupun simulasi ke Google Class yang Ustadz ini bisa, paling tidak bisa membantu, memudahkan kakak-kakak semuanya dalam pembelajaran daring. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak salahnya Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.